Saya Pepi Endah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pertukaran dan kekuasaan dalam kehidupan sosial. Beliau mengakui tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan didasarkan pada pertukaran sosial seimbang. Beliau menjelaskan bahwa hubungan-hubungan antar pribadi bersifat timbal balik atau sepihak. Dalam terjadinya hubungan yang bersifat simetris, semua anggota akan menerima balasan atau imbalan yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Maka kita bisa menyebutnya dengan suatu hubungan pertukaran. Dalam hubungannya mengenai masalah stratifikasi, kita bisa berbicara mengenai bagaimana hubungan-hubungan tersebut telah memberikan keuntungan bagi para anggotanya yang memiliki kedudukan yang tinggi maupun yang memiliki kedudukan lebih rendah. Hubungan kekuasaan yang sifatnya memaksa, di dalamnya terdapat pertukaran yang tidak seimbang serta dipertahankan melalui berbagai sanksi negatif. Jadi, kekuasaan yang memaksa merupakan peristiwa yang sifatnya emergen serta belum memiliki suatu penjabaran yang semestinya dalam proses pertukaran psikologis. Sama seperti dengan perubahan dari dasar yang utama ke pertukaran sosial, kemudian ke hubungan kekuasaan dalam kelompok. Terjadi pula perubahan yang sama dalam mekanisme pemberian sanksi yang telah diberikan kelompok. Walaupun keinginan memperoleh persetujuan sosial merupakan suatu balasan yang semakin penting dalam semua masyarakat, akan tetapi hal itu adalah termasuk sumber daya pengendalian perilaku yang populer dalam kelompok-kelompok yang mempunyai sifat kompleks. Beliau melihat bahwasanya di masyarakat yang kompleks, segala jenis penyimpangan dapat menemukan bagian-bagian kelompoknya masing-masing yang kemudian dapat terhindar dari pengaruh penolakan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diferensiasi kekuasaan. Beliau telah memberikan batasan kekuasaan berbanding dengan pemahaman Weberian, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain meskipun terdapat penentangan dengan perlawanan, baik itu dalam wujud pengurangan pemberian imbalan atau balasan maupun dengan cara teratur ataupun dalam wujud sebuah hukuman, selama kedua hal tersebut masih ada dengan memperlakukan sanksi negatif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keabsahan kekuasaan dalam kelompok. Kata lain dari kekuasaan adalah otoritas. Kelompok yang dengan rela mau menerima otoritas atau kekuasaan yang sah tersebut membuat suatu kewenangan yang mana sebagai pengikat anggota kelompok. Wewenang berdasarkan atas norma-norma atau aturan-aturan bersama menggariskan perilaku dalam suatu kolektivitas. Menurut Blau, mekanisme-mekanisme yang memengaruhi di antara struktur-struktur sosial yang kompleks adalah norma-norma serta nilai-nilai. Norma-norma tersebut telah memaksa individu untuk mematuhi peraturan yang berasal dari mereka, para pemilik kekuasaan. Di sisi lain, penyelenggaraan kekuasaan atau wewenang ini banyak sekali kesulitan. Beliau mengetengahkan dilema kepemimpinan yang memerlukan seorang yang memiliki kekuasaan kepada orang lain dan mau menerima kekuasaan tersebut secara sah. Dalam pelaksanaan kekuasaan, idealnya adalah dengan tidak berlebihan dan memberikan laba yang layak pada ketaatan. Kekuasaan seperti itulah yang akan melahirkan penerimaan sosial yang mengabsahkan suatu wewenang dan perintah-perintahnya. Apabila sebuah kekuasaan memiliki sifat menindas, maka akan menarik reaksi penolakan atau bahkan perlawanan. Dan kesepakatan akan tercipta ketika anggota dari kelompok tertindas mengatakan rasa kecewa atau sakit hati mereka. Dari situ kemudian kelompok ini bisa menumbuhkan ideologi yang sifatnya berbenturan dengan ideologi yang lama. Apakah kekuasaan akan cenderung memperoleh keabsahan? Dan apakah takaran atau nilai yang mengatur hubungan sosial dengan kelompok bersifat khusus dan umum? Beliau menyebutnya kedua tipe nilai tersebut sebagai berikut. Ukuran-ukuran bersifat khusus menunjukkan pada atribut-atribut status yang hanya dinilai oleh in-group, seperti kepercayaan politik atau keagamaan. Sedangkan ukuran-ukuran yang bersifat umum menunjuk kepada atribut-atribut yang biasanya dinilai oleh orang yang tidak memiliki maupun yang memiliki kekayaan atau kompetensi. Dalam contoh in-group ini pun juga mencerminkan the emergence principle, yang mana ialah landasan atau inti dari teori Blau. Keanggotaan kelompok berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama-sama. Meskipun pertukaran memiliki fungsi untuk tumpuan interaksi personal yang mendasar, tetapi nilai-nilai sosial yang diterima bersama
berfungsi sebagai transaksi sosial bagi organisasi dan kelompok-kelompok sosial. Selanjutnya, beliau mempercayai bahwa kerumitan pola-pola dalam kehidupan sosial ini yang ditemukan oleh nilai-nilai bersama tersebut akan melembaga. Lembaga-lembaga tersebut akan menjadi selamanya jika memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang telah disusun harus merupakan bagian dari prosedur-prosedur sehingga setiap saat bebas dari orang yang melaksanakannya. Yang kedua, nilai-nilai sosial yang mengesahkan bentuk lembaga itu harus diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kelompok-kelompok yang lebih menonjol dalam masyarakat harus meyakini nilai-nilai tersebut dan wajib meminjamkan kekuasaannya untuk mendukung lembaga-lembaga yang memasyarakatkan nilai-nilai tersebut. Untuk merangkum pemahaman beliau tentang kelompok sosial yang memiliki sifat emergen tersebut, kita bisa meninjau gagasan-gagasan utama berikut. Yang pertama ada, dalam hubungan pertukaran yang utama, seseorang ditarik satu dengan yang lainnya lewat berbagai macam kebutuhan serta kepuasan timbal balik. Dan yang kedua ada, pertukaran seperti itu mudah sekali bertumbuh atau berkembang menjadi hubungan-hubungan persaingan di mana setiap individu harus memperlihatkan imbalan yang diberikannya. Yang ketiga, ada persaingan tersebut menciptakan asal-usul sistem stratifikasi di mana setiap individu dibedakan atas dasar kelangkaan sumber daya yang dimilikinya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kekuasaan dapat bersifat sah atau bersifat memaksa. Wewenang tumbuh dari nilai-nilai yang sah yang kemungkinan berbagai kelompok satu organisasi yang bersifat emergen berfungsi tanpa mendasarkan diri di atas hubungan intim, yakni hubungan tatap muka.